Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahmastuti dengan NIM 24601043 dari Program Studi Manajemen 24B. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau disebut dengan UMKM. Pendahuluan. UMKM itu merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Selain itu, mampu juga menciptakan lapangan kerja. UMKM juga itu meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, UMKM itu perlu terus dikembangkan agar mampu bersaing dan mengikuti perkembangan zaman. Adapun inovasi produk dan layanan. Salah satu strategi perkembangan UMKM itu adalah melakukan inovasi, di mana inovasi ini berarti menciptakan atau mengembangkan produk maupun layanan agar memiliki nilai tambah. Tujuannya itu adalah meningkatkan daya saing, menarik pelanggan baru, dan memenuhi kebutuhan konsumen yang terus berubah. Perkembangan produk baru dan layanan. Perkembangan produk dapat dilakukan dengan menambah varian produk, memperbaiki kualitas, atau membuat kemasan yang lebih menarik. Sementara itu, inovasi layanan itu dapat berupa pelayanan yang ramah, pembayaran digital, pemesanan secara online, dan layanan pengiriman. Hal ini itu dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Adapun peningkatan kualitas, di mana selain inovasi, kualitas produk juga harus dijaga, di mana UMKM itu perlu menggunakan bahan baku yang baik, menjaga proses produksi, dan memastikan kualitas produk itu tetap konsisten. Dengan begitu, kepercayaan pelanggan akan semakin meningkat. Kepuasan pelanggan dan sertifikasi. Kepuasan pelanggan itu merupakan faktor penting dalam keberhasilan usaha. Pelanggan yang puas cenderung melakukan pembelian ulang dan merekomendasikan produk kepada orang lain. Selain itu, sertifikasi seperti halal, NIB, atau SPP, IR juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk UMKM. Analisis SWOT. Dalam mengembangkan usaha, pelaku UMKM itu perlu melakukan analisis SWOT. Analisis ini itu terdiri dari strengths atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threat atau ancaman. Dengan mengetahui keempat aspek tersebut, pelaku usaha itu dapat menentukan strategi yang lebih tepat. Analisis SWOT lanjutan, di mana contohnya itu kekuatan UMKM itu dapat berubah kualitas produk yang baik, kelemahannya bisa berubah keterbatasan modal. Peluangnya adalah berkembangnya pasar digital, sedangkan ancamannya adalah persaingan usaha yang semakin ketat. Analisis ini itu membantu UMKM dalam mengambil keputusan bisnis. Strategi bersaing. Agar mampu bersaing, UMKM itu perlu memiliki keunikan produk, menetapkan harga yang kompetitif, dan memberikan pelayanan yang baik. Dengan strategi tersebut, produk akan memiliki nilai lebih dibandingkan produk pesaingan. Strategi bersaing lanjutan. Selain itu, pelaku UMKM juga perlu membangun branding yang kuat. Branding yang baik akan membuat produk lebih mudah dikenal, dipercaya, dan diingat oleh konsumen sehingga dapat meningkatkan loyalitas pelanggan. Pengembangan pasar. Pengembangan pasar itu dapat dilakukan dengan memperluas pemasaran di pasar lokal maupun melalui media digital. Selain ini, marketplace juga dan media sosial itu menjadi sarana yang efektif untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat yang lebih luas. Pengembangan pasar lanjutan. UMKM juga itu memiliki peluang untuk memasuki pasar ekspor apabila produk memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Selain itu, pelaku usaha itu harus menentukan target atau segmentasi pelanggan agar strategi pemasaran itu menjadi efektif. Adapun studi kasus,
Salah satu contoh UMKM yang berhasil adalah Maichi. Keberhasilan usaha ini itu didukung oleh inovasi produk, pemasaran digital, kualitas produk yang terjaga, serta branding yang kuat. Dari contoh tersebut, itu dapat kita pelajari bahwa keberhasilan UMKM itu tidak hanya bergantung pada modal, tapi juga pada strategi yang tepat. Sebagai kesimpulan, UMKM itu memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Agar mampu berkembang, UMKM itu perlu menerapkan inovasi, menjaga kualitas produk, melakukan analisis SWOT, menetapkan strategi bersaing, serta memanfaatkan pasar digital. Dengan strategi tersebut, UMKM itu dapat meningkatkan daya saing dan berkembang secara berkelanjutan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.